ya, mmm, yang kita bahas ini bidang manufaktur dan perkantoran. Jadi di industri, di pabrik itu bidang manufaktur. Yang akan kita bahas di sini terkait dengan kita lihat evolusi dari pemrosesan data. Lalu nanti kaitannya dengan mungkin ada perubahan struktur di perusahaan ya, struktur organisasinya mungkin berubah terkait dengan adanya teknologi komputer. Lalu nanti orang mengenal otomatisasi perkantoran, otomasi office, dan nanti ada sistem informasi manufacture. Yang akan kita lihat ini sebetulnya ada beberapa tahap ya, perubahan atau pertumbuhan dari pemrosesan data elektronik. Ini diambil dari buku referensi ya, bahwa di sini kalau kita lihat dari, timeline perubahan yang ada ya, yang pertama misalnya tahap pertama itu yang kita tahu terkait dengan teknologi komputer, itu awalnya metode yang dilakukan oleh, manusia ya, itu semua manual. Kita belum mengenal komputer ya, awalnya semua dikerjakan secara manual, mungkin alat hitung pun masih sangat terbatas. Nah di sini, eee, ada perkembangan teknologi, lantas orang kan berpikir secara efisiensi ya, bagaimana kita orang bisa melayani customer dengan cepat, dengan hemat, dan dengan lebih baik ya, terutama awalnya itu digunakan di kalangan perbankan ya, yang identik di situ ada beragam apa, pengolahan data terkait dengan perhitungan-perhitungan apa, angka. Nah, yang kedua ya, tahap tahap selanjutnya, jadi tahap pertama ini yang penting yang awalnya manual, lantas orang berubah dengan menggunakan perangkat seperti komputer. Nah, tahap kedua kita mengenal beragam aplikasi, komputer berkembang. Jadi perangkatnya sudah ada, mungkin awalnya kan aplikasinya masih sangat terbatas. Lantas di situ orang mulai mengembangkan beragam aplikasi komputer. Nah, tahap ketiga baru ada hal yang terkait dengan pengaturan sistem. Dan keempat, ini lebih lanjut ya, ada beragam pemodelan. Mungkin awalnya ada pemodelan terkait dengan cuaca, iklim, nanti ada pemodelan untuk misalnya seperti saham, ya itu kan bentuk-bentuk pemodelan. Dan perkembangannya, trennya itu sistem itu secara online. Nah, kalau yang terkait dengan pemodelan, ini kan sebetulnya digunakan untuk studi sistem yang kompleks, yang butuh eh, analisa matematik yang rumit. Nah, lantas orang membuat semacam model simulasi, membuat beragam pemodelan. Nah, kemudian sistem berikutnya lantas trennya itu semua sistem dilakukan secara online. Awalnya yang melakukan itu adalah perbankan, termasuk itu misalnya digunakan untuk mesin seperti mesin ATM. Nah, di sini ya dari referensi ada perkembangan aplikasi ya yang terjadi ini kurang lebih seperti ini. Ini orang sudah mendefinisikan dari tahun 74. Jadi ada perkembangan teknologi komputer, lantas ada semacam orang membuat kesimpulan dari tren yang ada itu kurang lebih seperti ini. Jadi tahap yang pertama itu yang dilakukan itu bagaimana dengan adanya aplikasi itu bisa mengurangi tadi ya, mengurangi cost, meningkatkan pelayanan, lalu biar orang itu bisa bekerja dengan cepat. Nah, itu baru tahap yang pertama. Ini terkait dengan masalah pembayaran dengan beberapa fungsi akuntansi di perusahaan. Nah, itu tahap pertama ya. Jadi orang lain belum pernah berpikir bahwa aplikasi itu bisa amat sangat beragam seperti sekarang ini. Nah, kemudian tahap kedua ada proliferation. Jadi seakan-akan aplikasi ini amat sangat berkembang di semua sektor, ya, terutama ini sektor yang terkait dengan bisnis bidangnya. Nah, di sini contoh misalnya ya, terkait dengan aplikasi yang cash flow, general ledger itu kan eh, terkait dengan bidang akuntansi ya, budget. Lalu yang tren kedepannya ada masalah forecasting, itu sudah ada aplikasi yang digunakan untuk meramal.
untuk pemesanan, untuk penjualan, dan informasi untuk pencatatan. Nah, itu tahap yang kedua. Nah, tahap yang ketiga itu baru ada hal yang lebih kompleks. Di sini bagaimana sistem itu fungsinya bisa levelnya lebih tinggi ya. Di sini ada fungsi kontrol dan ada fungsi scheduling ya. Jadi tantangannya sudah berbeda ya di sini. Jadi sudah makin naik level. Dan yang keempat, contohnya di sini sudah ada semacam basis data. Jadi mereka sudah mulai mengenal media penyimpanan untuk menyimpan data. Nah, walaupun awalnya di situ digunakan untuk masih masalah bisnis ya, masalah finansial, lalu di sini kaitannya dengan customer gitu. Jadi awal-awalnya komputer ini malah banyak digunakan di kalangan yang terkait dengan bisnis. Nah, lalu ada lagi nih, ini yang terkait dengan tadi ya, masalah, perkembangan. Jadi, eee, perkembangan komputer ini sebetulnya hardware-nya semakin lama semakin berkembang. Lalu awalnya kan mungkin perkembangan itu karena, eee, mungkin ketika orang menciptakan itu tidak pernah berpikir terlalu jauh ya, seberapa besar sih komputer itu bisa menangani masalah. Jadi awalnya cuman identik sama kepentingan untuk bisnis. Nah, di sini sebetulnya ada semacam perbedaan ya. Jadi yang mengubah, eee, perkembangan komputer itu bisa mengubah juga bagaimana orang itu bekerja ya. Bagaimana orang bekerja berubah dan otomatis karena orang melakukan sesuatu di perkantoran itu kan berubah. Berarti bidang keahlian yang harus dikuasainya pun itu juga berubah, ya. Jadi nanti, dulu mungkin nggak ada ya istilah yang namanya, programmer gitu kan, atau ada sistem analis, atau ada admin, server gitu kan, itu nggak ada. Karena ada perkembangan yang baru, otomatis di situ ada perubahan-perubahan terkait dengan bidang keahlian. Nah, kalau kita lihat yang tadi itu, perkembangan aplikasi, itu pun kan masih, eee, aplikasinya masih awalnya masih terbatas untuk fungsi tertentu. Makin ke sini pun tingkat kompleksitas dari aplikasi juga semakin berkembang. Nah, otomatis bidang keahlian, tuntutan pekerjaan pun kan semakin berbeda ya. Nah, jadi contoh misalnya awal orang mengenal istilah operator, mengenal programmer, mengenal analis. Nah, otomatis karena tadi aplikasi pun kan amat sangat berkembang. Nah, otomatis setiap tahap bidang keahliannya pun juga semakin berkembang gitu ya. Jadi ini kan hanya contoh, tapi kan faktanya kalau kita lihat di bidang komputer atau IT, bidang pekerjaan yang baru, kita mengenal mungkin istilah-istilah yang baru untuk bidang tersebut, itu pun sekarang Eee, makin hari semakin berubah terus gitu ya. Jadi ada job-job yang baru ya, bidang-bidang pekerjaan yang baru, yang sebelumnya itu nggak ada istilah-istilah seperti itu. Misalnya kalau sekedar, eee, apa, admin, admin itu ada admin server misalnya ya, ada admin, eee, database, itu kan skill-nya beda ya, skill-nya beda. Tuntutan kebutuhan di perusahaan juga kan itu semakin berkembang, ya karena memang tren terkait dengan media penyimpanan data itu pun juga semakin berubah gitu. Nah, jadi, eee, hardware-nya berkembang gitu ya, aplikasinya makin hari makin berubah dan otomatis, mmm, jenis bidang keahlian pun itu juga semakin berubah gitu ya, semakin semakin berbeda-beda. Nah, eee yang berikutnya, sama di struktur organisasi perusahaan pun itu juga semakin, eee, berbeda. Jadi bisa kita katakan itu berubah. Jadi mungkin zaman dahulu itu nggak ada istilah atau nggak ada bidang yang namanya EDP, jadi Electronic Data Processing itu tidak ada gitu ya. Tapi sekarang itu kan merupakan bagian yang sangat berkembang. Dan itu pun mungkin istilahnya, jadi satu bidang atasnya electronic data processing, mungkin kalau kita pecah ke bagian bawah, itu bakal ketemu, field atau, bidang-bidang yang lebih lebih kecil-kecil lagi gitu ya. Jadi
banyak bagiannya di dalam EDP. Nah, ini contoh kalau pertama kan, di perusahaan itu dianggap lax management. Jadi itu seakan-akan dianggap mungkin nggak kurang, apa ya, bukan sesuatu yang kritis gitu. Jadi ada mungkin di satu perusahaan itu bidang yang sangat penting dianggapnya ya, mungkin, bidang yang area yang paling favorit, yang paling utama di perusahaan. Nah, kalau di stage 1 ya, yang namanya EDP itu dianggap sesuatu hal yang ini kan small department. Nah, itu seakan-akan ya ada nggak ada gitu ya, mungkin ada pun ya itu bukan satu hal yang paling, perlu mendapat perhatian gitu ya. Jadi ibaratnya perusahaan belum tentu mau investasi besar-besaran untuk, departemen EDP tadi. Nah, yang tahap berikutnya itu kan, eee, tuntutan sudah semakin melebar. Nah, otomatis nanti ya di dalam di perkantoran itu mungkin orang bisa udah mulai mengenal EDP manager. Ya, jadi ada semacam bidang yang khusus dengan di sini beragam, eee, fungsional area. Jadi skopnya semakin semakin luas gitu ya di perusahaan. Jadi ini dianggap sebagai bidang yang penting, ya jadi semakin penting, tuntutannya semakin, tinggi, otomatis kan, eee, di satu perusahaan itu merupakan satu bidang yang dianggap bidang yang memang, harus ada ya. Nah mungkin kalau sekarang ada satu perusahaan gede gitu ya, nggak ada bagian yang menangani electronic data processing malah buat kita aneh ya, ada kantor malah kita nggak yakin. Oh ada kantor, misalnya kalau di ITHB ada urusan yang terkait dengan IT, itu kan ada bagiannya. Nah kalau ada satu perusahaan besar atau kampus yang besar tanpa ada departemen IT, kan aneh ya, malah kita nggak yakin, wah gimana kok perusahaan besar nggak ada bagian IT-nya gitu ya. Nah ini kalau sekarang kan sudah semakin macam-macam. Di sini mungkin ada sistem yang sifatnya ke bagian maintenance gitu ya, ada yang sifatnya help desk, ada yang sifatnya macam-macam. Jadi, areanya makin berkembang, aplikasi yang ditangani semakin beragam ya, otomatis, eee, apa, bidang yang di dalamnya pun itu semakin semakin beragam juga gitu. Jadi, eee, beda gitu ya. Sekarang kalau terkait dengan, struktur perusahaan, EDP ini mungkin atau apapun istilahnya ya di perusahaan mungkin bukan istilahnya EDP ya, mungkin dia bisa pakai yang lain, tapi ini dianggap sebagai mungkin bagian yang sangat penting gitu ya, dari satu perusahaan. Mungkin kita bisa melihat perusahaan itu seberapa berkembangnya atau seberapa besarnya terkait dengan bagian, EDP tadi gitu. Nah, lalu di sini ya, ada semacam perubahan ya. Jadi kalau kita bicara, eee, perangkat komputernya berkembang, aplikasinya juga berkembang, lalu, skill-nya juga semakin, apa, ada banyak bidang keahlian yang baru gitu ya, dan otomatis tadi struktur perusahaannya pun juga, sudah mungkin berubah. Bisa jadi ada manajer tertentu yang sudah tergeser, yang dulu mungkin ada satu manajer entah apa gitu ya, dia yang menangani banyak hal di perusahaan, tapi yang mungkin manajer itu di setiap bidang asumsinya harus ada gitu ya. Mungkin sekarang nggak perlu, cukup aja deh ada satu direktur utama yang bisa mantau gitu kan, dengan menggunakan satu aplikasi misalnya ya, sehingga dia bisa lebih menyederhanakan, merampingkan perusahaannya. Ini terkait dengan teknologi komputer tadi. Nah, di sini, konsentrasi terhadap, eee, apa, mmm, data di perusahaan itu pun asumsinya di sini bisa bergeser. Jadi contoh ya, yang awalnya manual ke teknologi komputer, yang pertama itu katanya di sini dikatakan bahwa awalnya fokus terhadap data. Jadi gimana mungkin sih data yang banyak, ya bisa dikerjakan dengan cepat, ya. Bisa kerjanya otomatis, tanpa kesalahan, secepat mungkin. Nah, orang baru fokusnya ke seperti itu. Nah, yang kedua itu fokusnya pada informasi. Berarti bagaimana nih data yang banyak itu bisa digunakan agar bisa lebih bermanfaat. Jadi tadi contohnya ada beragam aplikasi yang berkembang ya di perusahaan, terutama untuk
awalnya untuk pencatatan, sistem akuntansi gitu ya, untuk pembayaran, pokoknya yang terkait dengan beragam masalah keuangan, itu malah, eee, cepat sekali perkembangannya di awal. Nah, baru berikutnya ada sistem pendukung keputusan, decision support system. Jadi misalnya ada data yang banyak. Nah, kalau seorang manajer ingin memutuskan, itu bisa aja dia menganalisa dari data yang banyak gitu ya. Ada tools khusus gimana cara data itu misalnya bisa ditampilkan menjadi lebih simpel dalam bentuk grafik gitu kan. Nah, tetapi ketika seseorang bekerja dengan data yang banyak, harus mengambil keputusan, itu kan bukan hal yang mudah. Akhirnya harus ada satu sistem yang bisa membantu menarik kesimpulan. Artinya di sini sudah ada konsep seperti sistem pakar. Walaupun kita lihat di bagian bawah ya, fokus konsultasi ada AI dan sistem pakar. Tapi kalau sudah sifat decision support system, berarti sistemnya bisa mendukung seorang pimpinan untuk mengambil keputusan. Jadi dia bisa menyarankan. Artinya kan di situ sudah ada satu teknik yang lain ya, yang, terkait dengan penanganan terhadap data gitu. Jadi bukan hanya data di-input, diolah biasa, disimpan yang rapih, gampang untuk ke-print, gampang untuk menghitung total, menghitung pajak, nah bukan seperti itu ya, tapi dia sudah bisa ada faktor analisanya. Nah, yang kedua itu yang keempat fokusnya berikutnya itu ke otomasi office. Jadi gimana cara nih contohnya, kayak di kampus saya di ITHB ya. Di kampus itu kan, semua kita kerjakan awalnya dokumen itu dengan menggunakan, buktinya di atas kertas gitu ya. Nah, kemarin aja waktu sebelum, Covid itu, ITHB sudah mulai merintis gimana cara semua dokumen itu dibuat menjadi elektronik contohnya ya. Jadi nanti maunya itu, paperless, itu dikurangin gitu ya. Lalu misalnya bagaimana cara, eee, berkomunikasi ya di lingkungan kantor. Nah, itu kan masuk ke otomasi office. Nah, berikutnya itu sudah ada sistem yang cerdas, AI, dan sudah ada yang namanya sistem pakar, expert system. Nah, sebetulnya decision support system juga, bisa masuk ke kategori sistem pakar gitu ya. Karena kan dia bisa membantu menarik kesimpulan. Walaupun kalau sistem pakar itu kan di situ bedanya, kalau sistem pakar itu kan ada seorang pakar ya, yang dijadikan, eee, referensi ketika kita membuat aplikasi. Jadi ada semacam pakar yang kita jadikan referensi untuk, berkonsultasi ya, membuat sebuah sistem gitu. Jadi kalau nggak ada pakarnya, ya sebenarnya itu bukan sistem pakar gitu. Karena kan tujuan dari sistem pakar itu, misalnya gini, ada satu bidang, satu hal, di mana pakarnya itu susah untuk dicari. Nah, sedangkan kita perlu berkomunikasi dengan, eee, pakar tadi ya. Otomatis kalau sudah seperti itu ya, pengetahuan dari seorang pakar, kita tuangkan ke dalam sebuah aplikasi gitu. Jadi aplikasi tadi itu untuk mewakili seorang pakar. Nah, kalau decision support system kan bagaimana cara ada satu database yang gede gitu ya, dari data yang gede itu kita bisa narik kesimpulan. Kan pakai pohon penelusuran gitu ya, hanya untuk membantu dari konsep jika kita milih iya, pasti yang terjadi, nanti kan ketika kita milih iya akan pohonnya nge-trace ke sebelah kanan gitu ya. Nanti ada satu kondisi lagi. Nah, kita mau jalan ke kiri atau ke kanan, terus sampai misalnya sampai kalau ibaratnya pohon, itu sampai ke ujung, sampai ke daun. Sehingga nanti kalau udah sampai ke ujung, ya ke level daunnya, sistemnya bisa menarik kesimpulan gitu ya, berdasarkan option-option yang kita pilih. Nah, kemudian kalau di bidang perkantoran, di sini orang menyebutnya office automation, ya. Di sini sebetulnya mengubah semua cara semua fungsi dari pekerja. Jadi yang awalnya misalnya orang harus apa, harus bekerja kalau nggak menggunakan aplikasi, contoh tadi ya, di jawaban yang saya tanyakan tadi ada yang bilang pakai, Microsoft kayak Microsoft Office, ada Word, Excel, dan lain-lain. Ya, itu mungkin masuk ke tahap pertama gitu ya. Jadi ada data, gimana cara biar kerjanya kita lebih mudah, kita pakai aplikasi, ngetik pakai Word,
hitung-hitung angka pakai Excel gitu ya, dan seterusnya. Nah, tapi itu kan tidak ada konsep automation-nya di situ. Jadi itu seakan-akan cuma mengubah ya cara kita kerja manual ke dalam sistem komputer. Nah, kalau kayak begitu kan sebetulnya itu hanya tahap pertama sebetulnya ya, kita hanya mengubah. Nah, tapi kan harusnya semua kerjaan kita bisa lebih dipermudah gitu ya. Misalnya gimana cara nih, eee, ada bagian IT di ITHB misalnya, ada bagian DAAK nih kerja dia di anggap deh dia di gedung yang lain, ITHB punya beberapa gedung misalnya. Nah, gimana cara memudahkan komunikasi dari, satu tempat yang terpisah misalnya. Itu kan nanti terkait dengan memudahkan cara kita bekerja. Ya, bukan berarti ada komputer, kita install aplikasi yang diperlukan, kita ngetik, nanti kalau udah beres diserahkan ke orang itu, ya kita print, kita turun samperin orangnya. Nah, itu kan baru tahap pertama sebetulnya. Tetapi kan harusnya betul-betul memang pekerjaan orang itu dipermudah. Nah, di sini contohnya ya, semua sistem elektronik formal informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Jadi misalnya tadi ya, formal itu, yang resmi misalnya kalau di ITHB kampus, dari kampus ke mahasiswa, ya ke orang tua, itu kan berarti komunikasinya harus formal. Makanya kamu pun kan diajarin ya, kalau bagaimana cara menyapa di Line, di WhatsApp, kalau ke dosen. Nah, itu kan bentuk-bentuk formal. Nah, kalau informal mungkin antar pegawai ya, DAAK misalnya dia sedang berkomunikasi itu kan bisa dalam bentuk informal, di luar jam kerja misalnya ya, itu kan bentuk informal. Nah, eee, maunya sih paling bagus semua dalam bentuk sistem elektronik. Nah, mungkin seperti kasus saat ini, Covid, kita kan terpaksa ya dikondisikan harus betul-betul bagaimana komunikasi itu bisa tetap jalan. Sehingga contohnya sekarang kan ITHB punya portal, jadi semua komunikasi itu lewat situ. Kamu mau meminta apapun, itu semua lewat portal. Misalnya mau mengajukan TA, KP, atau apapun, ya kalau kemarin kan enggak ya, kalau TA, KP ya kamu berinteraksi dengan admin departemen. Nah kalau sekarang udah enggak, ya itu semua lewat aplikasi. Perkara siapa yang, mengerjakan di belakangnya kamu nggak usah tahu ya, yang pasti itu bakal ada yang mengerjakan. Kalau kemarin kan ada admin IF, ada admin SI gitu ya, dan seterusnya. Nah itu kan sistem masih manual sebetulnya. Ya cuman ketika mengerjakan itu dibantu dengan alat bantu komputer gitu. Nah, bisa juga ya mengubah fungsi kantor yang umum. Bagaimana dia menjawab telepon, lalu mengetik, filing, itu mungkin tadi yang kamu sebutkan di pertanyaan tadi ya. Copy surat, report, membuat penjadwalan, atau yang lainnya terkait dengan sistem pencatatan accounting. Nah, kalau fungsi kantor umum, kalau kemarin ya, sebagian mungkin sudah ada yang pakai sistem, kayak SIA. Kamu perwalian apapun atau dosen apapun untuk mengurusin mahasiswa, itu lewat SIA. Nah, tetapi kan, eee, kalau sekarang nih mungkin baru betul-betul terasa ya, karena, untuk komunikasi antar admin pun kita sudah menggunakan satu media, ya. Jadi nggak apa ya, nggak bisa ketemu bebas langsung seperti dulu. Nah, ini kan kondisi sekarang tuh sebetulnya benar-benar dipaksakan ya, tantangan buat kita, gimana cara bahwa semua sistemnya itu bisa diubah secara elektronik. Ya, penjadwalan, ngatur rapat, ya, penjadwal seminar dan lain-lain, TA, itu kan pakai Google Calendar gitu ya, pakai Google Meet, atau pakai Zoom, itu kan ada fitur-fitur penjadwalannya di Zoom. Tinggal kita entry aja misalnya ya, saya butuh alokasi kapan, jam berapa, nah itu kan semua sudah dijadwal secara otomatis. Nanti ketika pas udah deket waktunya, nanti saya dikasih reminder, dapat via email atau apapun. Nah, lalu ada lagi yang namanya, eee otomasi office ya, di sini, mmm, memudahkan segala jenis komunikasi, baik yang lisan maupun tulisan.
dan menyediakan informasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan. Iya, jadi maksudnya biar kalau sudah sifatnya, automation itu kan, harusnya kita punya data. Jadi contoh misalnya ya, kalau sekarang untuk, komunikasi yang, formal, contoh kalau dosen kebanyakan sekarang semua selalu meminta via email. Jadi kalau misalnya kita buat janji apapun, termasuk kalau apalagi kalau yang tugas akhir ya, saya malas kalau tugas akhir ada mahasiswa yang udah dibilangin, pengen gampangnya aja ngirim dokumen via WhatsApp, ya, via Line. Nah, kalau kita mengirim seperti itu kan akhirnya tidak bakal terekod. Tapi beda kalau kamu ngirim ke email. Saya dengan satu mahasiswa ada yang sampai percakapannya itu sampai hampir 100 reply gitu loh. Ya, balas-balasan terus gitu. Itu kan akhirnya semua bakal terekod. Nah, lalu eh, kemudian yang lain ya, kalau fungsi level lebih tinggi memudahkan untuk memonitor ya. Misalnya di sini perubahan pasar. Nah, hanya itu ya. Kita bisa memonitor contohnya kalau di SIA eee, mahasiswa yang tidak masuk, ya, kamu di kuliah minggu satu minggu 2 tidak masuk atau minggu kapan pun, otomatis nanti sistemnya akan mengirim email, ya, ke dosen wali secara otomatis, gitu, ya. Atau misalnya ketika ya itu kan akhirnya artinya ada proses untuk memonitoring, gitu. Atau kalau yang lebih kompleks bisa membuat perencanaan, atau mengelola sumber daya manusia, atau bisa juga sifatnya untuk penelitian, research. Nah, kalau yang terkait dengan sistem pakar, ya, kalau sistem pakar itu kan dia program komputer yang berfungsi seperti manusia, yaitu memberi konsultasi pada pemakai mengenai cara pemecahan masalah. Jadi biasanya kalau sistem pakar tadi ya bahwa ada asumsinya ada pakar, ya, ada pakar yang memang mungkin pakar itu seperti narasumber lah, ya. Tetapi kita sulit untuk, apa, mendapatkan informasi dari pakar tadi, ya. Kadang kepakarannya itu misalnya jarang banget nih orang yang expert di bidangnya, itu yang namanya pakar. Nah, sehingga orang membuat sistem pakar kenapa? Ya tadi, ya untuk memudahkan, siapa berinteraksi dengan seorang pakar, tapi melalui suatu aplikasi, ya. Nah, jadi ketika membangun aplikasi itu, kita butuh seorang pakar. Nah, bisa juga Anda baca referensi dulu dari sebuah buku, tapi tetap aja kan hasil kesimpulan kita itu harus kita konsultasikan ke seorang pakar. Karena kan kita bukan pakarnya di bidang itu, gitu ya. Nah, kalau sistem pakar mungkin ada fitur khusus. Ini contohnya ya, ada user interface yang memungkinkan pemakai untuk dapat berinteraksi dengan sistem pakar. Jadi ada semacam tanya jawab interaksinya. Nah, kalau sistem pakar yang biasa, yang umum ya, tanya jawab ini hanya menjawab iya tidak gitu. Ada pertanyaan, kita cuma jawab iya atau kita menjawab tidak. Nah, yang paling bagus itu bisa menggunakan NLP, Natural Language Processing. Kita menggunakan bahasa alami, ya bahasa kita sehari-hari untuk berinteraksi dengan aplikasi tadi. Nah, contoh ya sebetulnya sistem pakar yang namanya Elisa itu sudah ada dari tahun 70 lah, awal 70-an. Dan itu dia konsepnya sudah menggunakan NLP ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya knowledge base. Jadi pengetahuan pakar tadi, ya kita simpan ke dalam satu yang namanya knowledge base. Mungkin nanti ada cara bagaimana memetakan atau menyimpan data dari pakar tadi ya, sehingga ketika ada eee, konsultasi dari user ke pakarnya, itu bisa memudahkan untuk menarik informasi dari knowledge base tadi ya. Nah, jadi harus ada teknik representasi datanya yang paling tepat. Misalnya contohnya ada yang konsepnya semantik. Nah, itu kan konsep representasi pengetahuan. Jadi tujuannya untuk memecahkan masalah, suatu masalah yang spesifik. Contoh yang paling umum, sistem pakar itu misalnya terkait dengan bidang medis. Itu kan ada keahlian seorang dokter gitu ya. Nah, itu terkait dengan bidang medis. Eee, itu pun bidang medis itu bukan untuk penyakit apapun, ya itu biasanya spesifik untuk satu bidang gitu ya. Nah, lalu berikutnya ada yang namanya inference engine. Jadi gimana cara sih sistemnya bisa menarik kesimpulan? Ya bisa di sini
kemampuan penalaran, menginterpretasi dari isi knowledge berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ya yang diberikan oleh user. Jadi user berkonsultasi, memberikan jawaban ya, berdasarkan pertanyaan yang diberikan. Nah, pertanyaan itu sebetulnya tujuannya buat menggiring, menggiring mencari solusi ke knowledge base. Ya. Itu engine-nya ada di bagian inference engine tadi gitu. Tekniknya kan beda-beda macam-macam ya. Nah, yang keempat itu ada yang development engine. Ini digunakan oleh ahli dan analisis sistem untuk menciptakan sistem pakar. Jadi nanti sebetulnya eh, kalau develop engine itu ya sebetulnya sistemnya nggak boleh, konsepnya tidak boleh statis gitu. Dia harus dinamis. Jadi kalau misalnya ada fakta-fakta yang baru, itu seakan-akan sistemnya harus bisa diupdate gitu. Nah, outputnya di sini penjelasan dari pertanyaan. Bisa juga yang sifatnya memecahkan masalah atau sifatnya itu seperti menyarankan ya atau memberikan pemahaman ya. Karena kan dia sifatnya sistem pakar. Contoh misalnya sistem pakar tuh ya terkait dengan bidang medis. Ada eh, pernah ya ada yang buat TA tuh tentang penyakit diabetes. Nah, karena kan penyakit diabetes itu perlu ya buat yang menderita itu ada penanganan yang khusus ya karena dia biasanya harus punya pola makan yang ketat. Jadi diatur sedemikian rupa. Nah, sistemnya bisa memprediksi dan dari situ sebetulnya nanti sistemnya bisa memberikan saran terkait dengan eh, apa bukan pola makan ya, kan komposisi makanan gitu. Nah, itu berdasarkan tadi dia mengarahkannya memberikan pertanyaan dan user itu akan memberikan jawaban gitu. Nanti outputnya itu saran gitu. Karena kan penyakit diabetes itu kalau nggak ketat gitu kan sangat beresiko ke organ yang lain gitu. Nah, lalu berikutnya di sini ada juga yang sifatnya sistem informasi. Ini contoh ya, kalau di dalam satu perusahaan misalnya ada sistem informasi pemasaran. Sebetulnya kan di dalam perusahaan itu kan masih banyak banget sistem yang lain gitu ya. Contoh kalau semacam di akademik, sistem informasi akademik, itu kan sebetulnya hal yang sangat gede banget gitu ya. Di dalamnya itu banyak komponen. Ya, jadi kalau misalnya contoh kita lihat semacam SIA itu kan banyak banget ya subnya mungkin eh, subprogramnya yang masih harus ditambah sehingga dia bisa dikatakan sistem informasi akademik gitu. Nah, ini contoh kalau sistem informasi pemasaran. Ini kan subset dari sistem informasi manajemen. Jadi kan SIM itu bakal satu sistem yang sangat gede gitu ya di dalam perusahaan. Nah, di sini banyak subsistem yang lain ya. Contoh sistem informasi akuntansi, misalnya subsistem penelitian pemasaran, subsistem intelijen pemasaran. Ini untuk memahami siapa pesaing-pesaing gitu ya. Nah, itu kan ada komponen lagi ya yang bisa mendukung gitu untuk satu sistem informasi manajemen. Nah, nanti outputnya ya tadi tergantung si target apa yang diinginkan gitu berdasarkan data set yang ada gitu. Jadi contoh ini subsystem outputnya, sistem produk, bisa menginformasikan mengenai produk yang ada, atau bisa menjelaskan mengenai cara produk itu didistribusikan ke pelanggan, atau misalnya di sini bisa terkait dengan penjualan, ya lalu bisa tahu tentang bagaimana dia bisa menetapkan harga gitu ya. Atau bisa tahu contohnya di sini ada pesaing. Nah, itu kan harus tahu siapa sih pesaing, kapan produk baru itu harus launching dan sebagainya. Itu kan seharusnya semua itu bergerak berdasarkan data gitu. Yang berikutnya ada integrated mix, software mengembangkan strategi pemasaran yang menggunakan beragam data ya, secara gabungan. Itu mungkin ya kalau di perusahaan. Mungkin kalau sistem yang besar di perusahaan semacam SAP gitu ya. Nah, itu kan satu sistem yang gede banget gitu. Nah, kalau yang terkait dengan
istilah otomasi office itu kan istilahnya, pertama kita mengenal word processing itu tahun 1960. Ini dikatakan bahwa ini IBM yang, menciptakan, ya. Ini untuk konsep kegiatan perkantoran, ya. Lantas ada istilah word processing. Nah, perkembangannya itu ada yang namanya magnetic tape, electric typewriter. Ini sebetulnya mesin ketik elektronik, tetapi di sini tuh seakan-akan kalau yang saya tangkap itu dia menyediakan template. Jadi kan kalau zaman dulu tuh kalau ngetik itu, eee, ngetik surat itu kan satu-satu gitu ya. Kalau mau di kalau ada kesalahan itu kan susah gitu ya. Nah, seakan-akan dia, punya konsep dia seakan-akan sudah bisa membuat template gitu ya, eee, untuk template surat. Nah, sedangkan otomasi office ini sebetulnya kan sistem elektronik, ini kan bisa tadi ya, bisa untuk komunikasi apapun. Bisa formal, dari sisi perusahaan ke kliennya, ke relasi, itu kan formal. Atau misalnya internal di antara personil yang ada di perusahaan, itu kan bisa juga bentuk informal. Lalu tadi tujuannya untuk memudahkan, ya. Jadi bukan untuk, biar disebut nggak tidak apa ya, tidak ketinggalan zaman, itu enggak. Jadi tujuannya untuk memudahkan, biar cepat gitu ya. Lalu di sini pemakainya itu sebenarnya siapapun yang ada di lingkup perusahaan tadi gitu. Jadi kebayang ya, kalau ada satu perusahaan atau kantor yang awalnya manual harus migrasi ke, eee, perangkat berbasis komputer misalnya. Nah, di sini kan dikatakan semua orang itu bakal terlibat. Nah, jadi kan tantangannya perusahaan itu nggak hanya investasi alat, tapi perusahaan itu bisa investasi alat, bisa investasi, eee, orangnya dengan apa, skill yang khusus. Atau misalnya asumsinya di perusahaan itu ada pegawai yang nggak bisa pakai komputer. Berarti kan artinya perusahaan itu harus mengajari kan, sehingga pegawainya itu bisa menggunakan komputer. Nah, itu kan sebetulnya banyak hal gitu, ya, yang harus disiapkan. Nah, lalu otomasi office, ya, ini kan sebetulnya membuat pekerjaan kantor nggak mesti harus dikerjakan di kantor. Seperti sekarang ya, work work from home. Kamu belajar bisa dari rumah. Itu kan sebetulnya konsep otomasi ya seperti itu, ya. Jadi nggak mesti harus selalu, ya kita nggak bisa melakukan apa-apa misalnya, karena kamu nggak datang sih. Nah, itu kan sebetulnya konsep yang bukan otomasi kalau seperti itu. Nah, kalau lalu tahun 70-an ada istilah teleprocessing, telecommuting. Jadi orang bisa bekerja jarak jauh dari rumah gitu ya. Dan tahun 80-an orang mengenal istilah paperless. Jadi dengan adanya perangkat komputer itu jelas bakal banyak sekali mengurangi penggunaan kertas. Mungkin zaman dulu itu kalau bukti-bukti transaksi terkait dengan keuangan, itu kan bisa jadi satu lembar itu ada beberapa salinan, ada backupnya yang pakai warna kertas warna pink gitu ya, warna putih, ada warna pink seperti kayak bekas apa, berkas bond gitu ya, itu kan ada duplikasinya, ada kopiannya. Nah, kebayang nggak banyaknya kertas yang digunakan ya, eee, contoh kayak di ITHB pun juga gitu ya, kalau dulu mungkin misalnya UAS, kan kamu nulis pakai kertas tuh ya, dosen itu punya tumpukan kertas di mejanya yang sangat tinggi, numpuk banget. Nah, kalau sekarang kan udah enggak ya, walaupun kita susah juga sih, kita harus misalnya lihat jawaban kamu tuh hanya dari screen komputer gitu kan, walaupun keuntungannya, penggunaan kertas itu amat sangat berkurang. Nah, sekarang apa keuntungan kerugian? Nah, nanti mungkin kamu bisa tambahkan ya, kalau misalnya keuntungan. Di sini keuntungannya bisa mengurangi biaya, fasilitas, ya. Kalau kalau belum investasi fasilitas sih mungkin bisa mengurangi ya. Tapi kalau
Kalau kayak kasus sekarang mungkin kasus Covid beda ya, karena semua fasilitas kan sebetulnya sudah ada. Cuman malah gara-gara itu kita malah nggak pakai fasilitas yang ada. Ya mungkin sebagian fasilitasnya tidak terawat ya, kalau masih dirawat sih dia butuh kos yang tinggi gitu. Nah lalu peralatan komunikasinya mungkin ya kita harus butuh peralatan yang komunikasi yang baik, tetapi kan otomatis harusnya, dengan ada kondisi begini, kan malah kita jangan sampai ada komunikasi yang buruk. Jadi malah miss gitu kan. Nah, itu malah bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan komunikasi yang lebih baik ya biar tidak ada salah persepsi. Kemudian efektivitas dari perusahaan ya. Harusnya kan bisa lebih baik ya. Karena ya, efektivitasnya kan harus berusahanya harus kita malah harus bisa lebih meningkat gitu. Cuma nanti masalah bagaimana kontribusi sosial yang biasanya kita harus kantor, misalnya saya dari rumah ke kantor, terus saya bisa melihat banyak hal gitu ya di luar sana. Sekarang kan jadi lebih enggak gitu ya. Nah, itu sebetulnya mungkin yang harus beberapa yang harus dipertimbangkan. Lalu eh, kerugiannya. Ya, kerugiannya kalau sedang meeting internet mendadak jelek. Nah, itu mungkin Hana itu bisa kerugian. Artinya kalau seperti itu kan kita butuh infrastruktur yang bagus, ya. Mungkin itu tugas pemerintah atau siapapun yang menyediakan infrastruktur yang baik. Nah, kalau kemarin kita seperti ini kan seakan-akan kita harus semua harus migrasi ya. Mungkin yang awalnya kesulitan, saya pun misalnya saya ngerasa nggak nyaman ya, bukan nggak nyaman ya, aduh rasanya mau melakukan banyak hal dengan mahasiswa, saya harusnya begini-begini, misalnya saya harusnya melakukan A, tapi karena kondisi saya nggak bisa. Jadi kan ada perasaan nggak puas lah atau apa gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang kan mungkin kita sekarang sudah tahap 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 migrasinya sudah mulai mulai agak terbiasa gitu ya. Nah, itu masalahnya. Nah, kalau yang, sebagian orang mungkin ya ketika kita masih bekerja normal, mungkin sebagian orang kan sudah mulai ada juga yang work from home. Nah, mungkin di sini kerugiannya ya, bisa jadi orang merasa tidak memiliki. Nggak tahu deh, kamu ngerasa nggak? Kalau kamu mungkin, pernah datang ke kampus gitu ya, yang ada angkatan sekarang kan, pernah berinteraksi dengan teman-temannya, mungkin rasa memiliki itu masih ada. Nah, tapi coba kalau kamu bayangkan, mahasiswa angkatan 2020 masih nggak pernah ketemu sama temennya loh, misalnya kecuali kalau dia yang pernah SMA-nya bareng, ya nggak pernah ketemu temennya, nggak pernah, eee, ke kampus, nggak pernah duduk di kelas, nggak pernah ketemu dosennya langsung. Nah, kayak apa coba, ya. Kalau di perusahaan ya mungkin ya tidak ada rasa memiliki mungkin, atau mungkin ada takut kehilangan pekerjaan, karena mungkin struktur kepegawaiannya atau bagaimana ya, atau persaingannya yang sangat terbuka, eee atau juga mungkin orang tertentu punya semangat kerjanya berbeda ya, mungkin ada orang yang selalu sangat semangat kalau dia jauh dari rumah gitu ya, merasa lebih merdeka atau apapun, atau ada juga yang, apa lah ya, orang kan bisa berbeda-beda. Atau bisa juga ada ketegangan keluarga, jadi ada mungkin beberapa yang, mengeluh karena misalnya di keluarganya nggak nyaman, sekarang harus meluangkan waktu yang banyak di rumah. Nah, itu mungkin akan menimbulkan dampak-dampak yang sebelumnya kalau seperti saya nih, saya awalnya kan, kerja normal. Nah, begitu di rumah mungkin awalnya yang sesuatu yang tidak saya pertimbangkan kan jadi banyak, oh ternyata kalau saya kerja di rumah, saya harus seperti apa gitu kan, itu pasti ada penyesuaian gitu. Nah, kalau aplikasi otomasi office ya, eee, otomasi perkantoran ini contoh yang pernah tadi kamu sebut, word processing, email. Lalu ada voicemail. Voicemail itu kalau biar kita kirim pesan, bisa, eee, direkod orang bertelepon. Bertelepon kan kalau misalnya menghubungi seseorang lewat operator di ITHB, oh ternyata orangnya sedang nggak ada, otomatis kan kita harus, eee, maunya sih kita bisa
menyimpan pesan kita melalui voice gitu ya. Atau bisa juga misalnya contoh yang populer sekarang ya, kalender elektronik. Saya bisa bikin kalender di Google Calendar, sehingga nanti bisa terhubung semua dengan orang-orang yang terkait gitu ya. Saya cuma tinggal input aja. Saya perlu perlu meeting dengan siapa nih, ya kan bisa di-setting di situ. Dan nanti semua ke anggotanya ada notifikasinya. Lalu ada, eee, video audio conference, kan nggak mesti selalu video ya, kayak kita sekarang nih, saya seharian pakai aplikasi dari pagi, ini nggak pernah berhenti, yang kepaksa saya audio. Nah, itu bisa. Lalu bisa video conference, video pun itu ada macam-macam, aturan protokol untuk berkomunikasi. Bisa satu arah, saya share kayak di YouTube gitu kan, share video, sedangkan audiensnya nggak, cuman mendengarkan ya, atau hanya ada audio satu arah, itu kan kita juga hanya mendengarkan. Atau bisa video satu arah, audio dua arah, atau dua-duanya bisa dua arah seperti Zoom, Google Meet gitu ya. Nah, kemudian ada juga kita konferensi via grup ya. Ini banyak banget ya kita buat grup-grup di aplikasi sekarang. Contohnya kayak semacam di WhatsApp. Kamu bisa buat grup kan di aplikasi apapun juga, Telegram, macam-macam ya, di Line. Kita buat grup. Nah, itu kan untuk memudahkan atau meningkatkan kualitas berkomunikasi dan memudahkan untuk nge-broadcast misalnya. Lalu ada perangkat yang fax, ada video text. Video text itu biasanya kita berlangganan ya, semacam kalau kayak di mana, di bursa saham gitu. Bursa saham itu kan ada angka-angka yang, tampil di monitor ya, angka-angka fluktuasi harga saham, nilai mata uang. Nah, itu kan ada data semua tuh ya. Nah, data itu bukan free, ya biasanya dia berlangganan dari satu lembaga yang menyediakan data. Nah, kemudian data itu kan bisa ditampilkan di layar 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 kayak layar TV gitu ya, bisa semacam di screen, semacam di bank. Bank itu kan ada satu screen yang bisa mengupdate fluktuasi mata uangnya gitu kan, mata uang rupiah. Nah, itu data itu kan biasanya berlangganan. Nah, kalau kayak begitu orang menyebutnya video text. Bisa juga yang pencitraan, imaging, optical character recognition. Ya contoh kalau di ITHB ini kan kemarin mau migrasi ke datanya mau dibuat semua digital. Otomatis dokumen kamu tuh semua di-scan. Dokumen dosen itu semua di-scan. Pokoknya semua yang ada berkas-berkas itu di-scan. Sehingga nanti kalau, kita mau membutuhkan arsip, itu sudah nggak ada lagi arsip yang fisik, ya. Arsip fisik itu yang penting memang masih ada, tapi itu kan untuk dipertahankan itu ada batas waktunya, ada berapa tahun gitu yang masih fisiknya ada. Kalau sudah lewat ya kita nggak usah nyimpen di gudang, percuma, nggak bakal ada yang baca. Biasanya bisa kita hancurkan gitu ya. Nanti yang kita simpan itu ya kertasnya gitu, kertas yang soft copy-nya, semua di-scan jadi. Lalu mungkin ada beberapa aplikasi desktop publishing. Jadi, aplikasi yang ketika menampilkan output-nya itu sangat, kualitasnya bagus ya, semacam, kualitas hasil perusahaan cetak yang profesional gitu ya. Itu kan butuh tools yang khusus gitu. Ada lagi yang namanya interactive voice response system. Macam kalau dulu tuh, kalau kita bertelepon ke operator. Nah, atau dulu tuh kalau kita nanyain pulsa kita berapa lagi gitu ya. Nah, itu kan nanti ada yang menyebut nih angkanya dalam bentuk voice. Itu namanya interactive voice response system. Lalu ada juga misalnya yang lain lagi ya. Ini itu kan digunakan di customer service, marketing atau apapun. Jadi untuk pengganti text to speech gitu ya. Itu EVR. Nah, kalau yang terkait dengan penerapan otomasi office, itu sebetulnya di Indonesia pun ada standarnya. Ini saya contoh ambil dari satu departemen nih yang mungkin kalau kita mau bicara, ini paling paling, eee, apa, paling jauh lah dengan teknologi komputer. Ini kan departemen pertanian. Nah, tapi untuk kepentingan office-nya ada standar. Ini contohnya standar operasional, ini adanya tahun 2004. Berarti kan sebetulnya kalau level pemerintah tuh semua sudah membuat planning ya, apa yang harus disiapkan.
ya, untuk, tren ke depan. Nah, ini contohnya misalnya perkantoran elektronik, ya itu apa yang harus dipertimbangkan, ini masalah hardware, software, jaringan contohnya. Itu dijelaskan di standar operasional di Departemen Pertanian. Terus semua dibahas sampai ke masalah standar penggunaan perkantoran elektronik itu seperti apa. Lalu tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab, semua hal yang terlibat. Contoh itu operasional komputer, itu kan ada yang bertanggung jawab, job desk-nya ngapain, harus ngapain, itu didefinisikan. Lalu di sini prosedur evaluasi penggunaan, lalu peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Nah, di situ malah sudah dibahas. Jadi asumsinya semua orang yang kerja di Departemen Pertanian itu harus mampu mengoperasikan komputer. Nah, itu ada di poin 7 gitu ya. Jadi sebetulnya secara konsep sih contoh semacam dari sisi pemerintah Indonesia, kita mau mengikuti tren, itu sudah buat SOP-nya gitu ya, standar operasionalnya untuk teknologi komputer. Itu untuk office. Nah, kalau untuk, eee, manufacture, pabrikasi ya, biasanya dia kan tujuannya untuk mendorong transformasi seluruh sistem produksi, manajemen, dan tata kelola. Istilahnya di sini new economy. Berarti kan ketika di bidang, eee, manufacture tadi, itu jelas ya untuk menyongsong ke arah persaingan, itu kan berarti dia harus melakukan transformasi tadi. Karena di situ pasti kalau orang berbisnis atau apapun, itu persaingannya pasti sangat ketat. Nah, di sini dianggap kenapa sih harus peduli dengan masa depan komputasi? Kenapa semua perusahaan itu harus terlibat ya dengan perubahan tadi? Nah, ini sebetulnya ya mau tidak mau ya karena kan semua semua perusahaan dimanapun ya, untuk meningkatkan kinerja itu kan butuh alat bantu, ya dan mungkin komputernya dianggap sebagai alat yang bisa melakukan banyak hal gitu. Nah di sini para peneliti melakukan terobosan besar, menciptakan cara bagaimana bagi semua objek untuk berkomunikasi. Jadi, eee, adanya teknologi komputer itu seakan-akan mungkin bisa mempengaruhi banyak hal gitu. Mungkin kalau orang, eee, teknik industri, dia mempelajari apa ya, evolusi gitu ya, evolusi yang terkait di bidang industri gitu ya. Mulai dari yang zamannya apa ya, eee, mesin semua serba manual, sampai nanti orang punya mobil, nanti dia menemukan listrik dan lain-lain, yang revolusi industri ya, itu kan mungkin ada terobosan-terobosan. Nah, sebetulnya teknologi komputer pun begitu, ya. Tidak hanya mengubah cara bekerja, berkomunikasi gitu ya, tetapi dia mengubah banyak hal. Ya banyak hal itu tadi misalnya, eee, cara kerja alat pun bisa berubah gitu ya. Contoh yang paling umum, kalau dulu kan kamera ini analog. Kamera analog kan banyak ya pernah pernah ngetren dengan apa, dengan apa, perangkatnya pernah ngetren. Nah sekarang kan mana ada coba kamera analog, kan semua sudah berubah ke digital. Kebayang nggak itu yang punya perusahaannya, gimana cara dia migrasi, gimana dia mengubah ibaratnya di perusahaannya, di museum perusahaannya, dia sudah punya sejarah yang lengkap terkait dengan teknologi kamera gitu ya. Terus sekarang sudah sistem digital, sudah sangat merubah, eee, teknologi dari perangkatnya gitu. Itu kan sangat mengubah banyak hal gitu. Nah, ini sih gambaran ya yang terkait dengan, eee, tadi ya, otomasi apapun lah ya di bidang komputer. Ini kaitannya dengan, eee, Internet of Things. Jadi asumsinya, mmm, bagaimana sih kalau misalnya, eee makin sini kan, orang itu kan semakin mengubah ya, dia cara apa, cara bekerja di rumah. Jadi di sini, ini bicara tren, tren yang ada terkait dengan Internet, of Things tadi gitu. Jadi di sini, eee, kalau dilihat dari grafik ya, kalau ini kan kaitannya dengan pendapatan ya, dari Internet of Things.
Nah, kalau dilihat dari grafik itu kan semua mengarahnya polanya naik terus tuh ya, eee, apa, angkanya tuh naik terus. Coba bayangin aja dari 2007, 750 ya, ini kaitannya dengan apa ya, income, revenue tuh kan, penghasilan. Lalu nanti sampai tahun 2020 itu sampai mengarah ke 8.000. Jadi kita lihat grafiknya itu kan, naik tajam gitu ya. Nah ini kan udah jelas ya, di sini kita sudah tahu bahwa sekarang cara orang mengendalikan, mengontrol atau apapun itu trennya sudah berubah gitu. Nah, kita lihat contohnya nanti ya. Nah, kalau di bidang otomasi industri tadi mungkin ada temennya Markus gitu yang menjawab ya, ada apa, CAM, ada beberapa teknologi yang dipakai di manufacture. Nah, kalau dilihat dari referensi, mungkin di sini ada yang namanya CAD, Computer Aided Design. Ini software untuk merancang bentuk produk. Nah, sekarang ada tools ini kan kalau kita perhatikan di teknologi bentuk aja ya, bentuk orang menciptakan satu bentuk, itu kan bentuknya bisa aneh-aneh dan ukurannya bisa sangat presisi. Nah, itu kan berarti harus ada tools ya yang membantu untuk merancang dan mengetahui volumenya misalnya. Nah, itu kalau, eee, tools sekarang kan sudah sangat beragam ya, nggak hanya untuk desain produk, untuk apapun juga ya. Misalnya orang mendesain pakaian atau apapun ya, itu sangat memudahkan untuk orang. Ada lagi yang namanya CAM. CAM ini tools atau Eee, software untuk mengontrol, mengoperasikan mesin produksi. Jadi dia yang bisa menggerakkan mesin atau apapun itu semua dikendalikan dengan menggunakan suatu software. Ya mesin di manufacture kan banyak ya, contoh aja di pabrik Indomie gitu, itu kan semua yang bekerja mesin, di pabrik biskuit itu kan semua bekerja mesin, atau di pabrik, komponen, atau untuk mengassembly, ngerakit-rakit mobil, motor, atau perangkat elektronik. Itu kan semua yang bekerja kebanyakan mesin ya. Mungkin manusia tuh ada beberapa pekerjaan yang nggak bisa ditangani oleh mesin, gitu. Walaupun di Indonesia itu contohnya nggak boleh otomasi penuh, karena di Indonesia itu kalau otomasi penuh itu karena kita kan jumlah penduduknya banyak ya. Jadi sebetulnya, ruang lingkup automation itu dibatasi untuk bidang tertentu gitu. Lalu ada lagi di sini yang ketiga computer aided engineering. Ini penggunaan program komputer untuk menyelesaikan persoalan engineering, menganalisis datanya, optimasi suatu produk dan bagian-bagian. Nah, ini kaitannya dengan menganalisa dari suatu produk. Ya, itu ada satu tools lagi yang berbeda. Nah, kemudian ada yang flexible manufacturing system. Ini di sini mesin produksi terintegrasi dengan penanganan material, jadi ada bahannya secara otomatis, nanti dia kemudian mesinnya akan menghasilkan produk ya dengan intervensi minimum. Jadi kalau misalnya, eee, kayak pabrik makanan aja gitu ya, biskuit gitu, itu kan, eee, yang yang menentukan komposisinya bukan manusia, ini kan intervensinya harus minimum. Berarti kan yang mengatur komposisi bahannya itu sudah bukan orang, di situ nggak ikut campur, itu semua mesin. Manusianya cuman operatornya aja, dia cuman tinggal, mengendalikan gitu, apa yang cuman tinggal mengontrol, ya jadi apa yang harus diatur ya untuk membuat suatu produk gitu. Jadi betul-betul itu seakan-akan sudah full ya, hampir dikatakan full automation. Nah, ada lagi yang levelnya lebih luas lagi, ini yang CIM, Computer Integrated Manufacture. Ini ini malah gabungan, ya. Gabungan ini sampai ke masalah pengendalian persediaan gudang, sampai ke pengiriman, packing pengiriman. Nah, itu semua ditangani oleh mesin. Nah, berarti ini yang lebih lebih lengkap lagi ya. Jadi kalau yang di atas-atas kan, baru tahap desain, yang ini ya, yang pertama ini kan alat untuk mendesain, yang kedua ini untuk mengontrol mesin beroperasi gitu kan. Lalu yang ketiga ini untuk menganalisa output, yang keempat ini, eee, dia mulai dari misalnya mengambil komposisi bahan, lantas memproduksi, itu kan yang VMS.
Nah, baru yang terakhir ini benar full automation gitu ya. Ini mungkin yang ini udah nggak ada campur tangan manusia kecuali operatornya aja yang bekerja. Nah, ini di industri seperti ini. Ini kan berlaku untuk industri apapun, nggak hanya industri yang semacam mobil itu nggak hanya seperti itu aja. Di apapun juga ya, industri makanan, minuman, kayak misalnya minuman kalengan, gimana mungkin coba dia memproduksi satu mesin itu bisa memproduksi dengan cepat, rapi, packing rapi gitu kan, dengan volume yang tepat. Nah, itu kan berarti harus ada yang menangani. Nah, ini contohnya, ini aplikasi di manufacture tuh apa aja gitu ya. Kan akuntansi, rekayasa industri, intelligent manufacture, ini kurang lebih ada banyak sebetulnya. Ini saya cuma ngambil dari buku MIS, Sistem Informasi Manajemen, beberapa. Nah, lalu kalau yang terkait dengan otomasi, mungkin orang mengenal istilah robot. Nah, ini kan sebetulnya apa, satu alat yang memang bisa diprogram, ya. Ini bisa diprogram ulang, bisa kita program. Lalu kita bisa atur dengan banyak fungsi ya di alat tadi. Contoh misalnya bisa move material, itu kan bukan hal yang kompleks sebetulnya kalau buat level robot ya, move material part gitu ya. Atau dia bisa mengelompokkan, memilah gitu kan. Nah ini pokoknya ini dianggap sebagai apa ya, tools yang bisa diprogram ya sedemikian rupa, eee, dia menyediakan beragam aksi yang bisa dikerjakan gitu. Lalu di sini digunakan biasanya di bidang manufacture untuk peralatan yang berat ya, karena kan kalau dilakukan oleh manusia itu susah. Kemampuan manusia kan terbatas ya untuk angkat barang-barang yang berat, kepresisiannya juga susah, sehingga dia ditangani oleh robot. Atau ada juga di tempat yang beresiko, kalau semacam di mana sih, di Jepang ya, ada robot medis. Karena kalau dilakukan oleh manusia, itu nanti resiko manusia tertular misalnya ya, atau misalnya yang terkait dengan bidang yang semacam biologi, atau eksplorasi antariksa, eksplorasi di bawah laut, atau yang sifatnya pekerjaan yang membosankan, resepsionis gitu ya. Kalau di Jepang resepsionis melayani gitu kan, atau Honda punya robot yang pinter yang Asimo gitu kan. Atau sifatnya kayak hiburan, yang Aibo tuh robot anjing ya. Nah itu bisa juga orang membuat hal seperti itu gitu ya. Dia kan multifungsi, ya. Lalu, sebetulnya dia bisa diprogram, bisa ngapain aja tuh robot tadi gitu kan. Nah kemudian, eee, seperti itu ya. Jadi ada juga yang namanya robot. Nah lalu di sini di bidang manufaktur tadi, nah, kapan sih dipakainya komputer? Ini untuk, prediksi maintenance, sifatnya untuk memprediksi maintenance. Itu mungkin ya, kalau mobil-mobil yang ada komputernya, itu kan bisa tahu mungkin harusnya ya, kapan pernah dibawa ke bengkel dan lain-lain, itu kan ada tag-nya, ada rekodnya, ya. Sehingga mungkin ketika dia harus, dimasukkan ke bengkel lagi atau apapun, mungkin harusnya aplikasinya bisa memprediksi sifatnya. Lalu yang terkait dengan, pengepakan, lalu yang terkait dengan, barcode, QR code untuk pembacaan, itu kan banyak digunakan ya di bidang manufacture. Lalu yang terkait dengan untuk merakit komponen, lalu kita mengetahui cacat gitu ya dari sebuah benda, tadi kan ada fungsinya kan di bidang manufacture. Lalu untuk, apa, hal yang terkait dengan apa, sistem vision 3 dimensi. Kan ada computer vision ya. Nah, itu biasanya digunakan juga untuk apa ya, mengenali objek, ya. Lalu untuk apapun lah di sini ya, untuk pekerjaan yang tujuannya biar aman, ya, track and trace. Lalu di sini ada yang sifatnya handwriting analisa. Ada juga nanti bidangnya misalnya AI dan deep learning. Nah, kalau di sini
Contoh, ini kan tadi yang konsep robot. Tadi kan di atas sudah dibilang ya, di sini kaitannya dengan product and component assembly. Contohnya ya mungkin seperti ini, ya. Dia bisa kalau ini dikerjakan oleh orang, manusia, ini kan jelas nggak logis ya, karena kan rangka seperti ini berat. Ini kan susah kalau kita meng apa, memindah-mindahkan objek yang berat seperti ini kan susah. Berarti akhirnya dia menggunakan semacam kayak konsep robot seperti ini. Lalu di sini, menggunakan pembelajaran mesin dan IoT. Ya, sehingga kalau Internet of Things kan kita gampang untuk mengendalikan ya perangkat tadi. Lalu di sini biasanya ada semacam kamera. Jadi dia menggunakan, image. Jadi kayak semacam computer vision ya. Jadi dia bisa mengetahui sesuatu itu berdasarkan sensornya kamera. Lalu sistemnya dia sudah datanya dikirim ke, komputer yang khusus, dia dikirim ke cloud. Jadi nggak mestilah fisik komputernya boleh dimanapun kan. Di sini dia dikirim ke cloud, berarti perangkatnya harus sudah terhubung ke jaringan. Nah, dan di sini juga bisa membantu mengidentifikasi masalah yang potensial. Nah, kalau saya sih nge-highlight-nya kasus kayak begini tuh, oh ini alat yang bisa membantu mengangkat objek yang seperti ini, buat level robot kan ngangkat seperti ini mudah ya, untuk menggeser-geser, memutar gitu. Nah, tapi kalau dikerjakan manual ini kan, eee, ya terbataslah kemampuan manusia gitu ya, untuk mengangkat-ngangkat benda seperti itu harus dilakukan berapa orang gitu. Dan dalam satu hari ini paling kemampuan angkatnya hanya berapa kali sih gitu kan. Nah itu kan, eee, itu, fungsinya mungkin seperti itu. Lalu di sini ketika dia mengemas, kalau yang saya perhatikan ini di pabrik obat ya, jadi yang dimasukkan ke botol-botol itu kapsul-kapsul, misalnya ada obat atau apapun lah, satu box ini isinya 100 kapsul. Nah itu kan belum tentu dia bisa di-input secara manual, berarti itu harus menggunakan perangkat yang khusus. Karena kan obat kalau terlalu, eee, kalau manusia yang melakukan, itu kan artinya resiko misalnya obat tuh harus steril kan. Nah, otomatis akhirnya dia menggunakan alat gitu. Dan itu nanti di screen-nya itu bisa ketahuan nih, ini yang sedang masuk ke berapa botol, statusnya itu ada di screen. Nah, atau di sini semacam barcode, barcode, QR code. Nah, ini kan digunakan ya di bidang industri, di perangkat apapun, orang jual barang, di kemasan, di box. Nah, ini biasanya untuk memudahkan pendataan barang, contoh di barcode ini kan ada kode-kode. Jadi sebetulnya kalau barcode yang saya perhatikan, barcode untuk perusahaan yang, eee, untuk supermarket gitu ya, sama produksi obat, nah mungkin tipe barcode-nya beda. Karena kan kalau semacam supermarket, dia barang yang dipunyai kan jumlahnya amat sangat beragam. Misalnya produk sabun, sabun itu bisa sampai puluhan merek kan, sabun mandi, banyak merek, eee, sabun, cuci baju itu banyak merek gitu. Tapi kalau obat kan beda ya, obat itu kan hanya terbatas jenisnya, misalnya, eee, kimia farma gitu. Dia memproduksi berapa jenis sih obat gitu kan. Itu kan biasanya terkait dengan pengkodean yang ada di barcode ya. Atau misalnya kayu, kayu di hutan itu yang ditebang ya. Nah sekarang kan pencatatannya sudah pakai barcode. Jadi gampang kalau ada data yang hilang, itu di komputernya harusnya gampang ke-scan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada transaksi nih, oh kayu itu dibeli, kan cuma tinggal di-scan bagian barcode-nya, masuk ke komputer gitu kan. Komputernya malah kalau tadi ya, bisa aja datanya dikirim ke cloud. Nah, tapi kalau nggak pakai barcode, ini kan susah. Ya kalau ini kan sudah didata, gini ya, disimpan ke database, nomornya, kodenya, kalau ada orang yang membeli kan gampang, sudah tahu datanya update ya di database. Nah, kalau yang ini QR code.
Kalau QR code itu dia 2 dimensi, seperti ini ya, ini pun sebenarnya 2 dimensi, tapi ini kan berbentuk bar. Nah, kalau ini datanya beda, datanya disimpan di yang warna-warna biru ini, dan dia bergeraknya nol-nolnya bukan dari sebelah kiri atas, tapi dari kanan bawah. Dia ada pola-pola bloknya datanya. Kalau QR code itu sama barcode bedanya, kalau QR code itu dia bisa menyimpan karakter ASCII-nya ya, bentuk karakternya jauh lebih banyak. Jadi huruf kanji itu bisa di QR code. Karena karakter encode-nya lebih luas ya dibandingkan dengan barcode. Nah, ini contoh juga sama ya. Orang memproduksi kan kayak begini nanti harus dikemas, tutupnya harus disegel, lalu mungkin botolnya dikasih label, gitu kan. Nah, ini biasanya menggunakan tadi ya, menggunakan apa? Sudah otomatis kan, bukan manual. Atau ini tuh mengidentifikasi cacat. Kalau ini sih saya lihat contohnya kalau semacam ini ya, ini yang melingkar ini gulungan kain. Ini gulungan kain. Nah, lalu gulungan kain itu sebetulnya ketika dia eh, tahu kain itu cacat atau enggak, nah dia seakan-akan dari gulungan satu ya, dia akan di scan kayak kainnya kayak ditarik di alat ini ya, ditarik nanti di sisi lain dia bakal digulung lagi gitu. Nah, ketika kain ini dia di scan kan dia buat nyari nyari cacatnya gitu ya. Nanti dia bakal tahu nih area mana dari kain ini yang tidak sesuai dengan standar. Jadi di alat ini sebenarnya ada scannernya. Ini base-nya biasanya image. Jadi persis seperti kalau kamu nge-scan dokumen satu page di flatbed scanner, itu kan, dia akan bergeser alatnya, kertasnya ditidurin gitu ya di alatnya, nanti sensornya akan bergerak kan dari kiri ke kanan. Nah, ini sama. Dia akan nge-scan dari ngikutin lebar dari kainnya. Nanti gulungannya muter terus. Nanti di sisi lain ini akan digulung lagi gitu. Nah, ini untuk mengetahui tadi cacat, ya, cacat pada kain. Otomatis, karena kan kain udah kalau sudah eh, gulungan yang gede gini, gimana mungkin kita bisa ngepesnya? Itu mesin yang bekerja. Nah, lalu di sini contoh 3D Vision Inspection. Jadi sebetulnya kalau kamera itu kan sebetulnya apapun yang dihasilkan itu objek dua dimensi gitu ya. Kalau bicara array ya array matrix. Nah, tetapi kalau di sini ibaratnya ada ini semacam mau mendeteksi kerusakan. Ini di jalur produksi. Jadi asumsinya barangnya sudah jadi. Nah, untuk ngecek kerusakan itu kan bukan manual ya untuk komponen tertentu. Ini sudah menggunakan komputer. Nah, berarti untuk tahu barang itu rusak atau enggak, dia konsepnya menggunakan kamera. Nah, kameranya itu ya, dia 3D vision sebetulnya yang dikerjakan itu eh, kameranya itu lebih dari satu gitu. Tetapi nanti untuk dia akan tahu nih mana objek eh, yang dianggapnya itu ada kerusakan. Nah, dari kamera yang beberapa kamera itu, ini kan contohnya dua nih, ada dua kamera, ada objeknya. Nah, nanti akan di aplikasi itu akan muncul objek visualnya dalam bentuk tiga dimensi. Jadi seakan-akan kita mau melihat dari sudut manapun juga bisa. Anggap ya kalau misalnya ada barang yang kedeteksi cacat gitu ya, kan kita bisa nge-review, ya bisa ngelihat objeknya. Kita perbesar misalnya ya, nah ada fungsinya untuk zoom in, lantas misalnya melihat objeknya bisa kita rotate gitu. Nah, ini berarti kan dia menggunakan lebih dari satu kamera ya, untuk mendeteksi kerusakan. Berarti ini sistemnya real time kan, harus cepat gitu cara memprosesnya. Karena kan kalau di jalur produksi biasanya dia lewat bahan berjalan gitu kan, barangnya ya. Otomatis harus bisa dikenali mana barang yang cacat. Harusnya ketika dia tahu barang itu cacat, itu barangnya akan masuk ke jalur yang lain gitu ya. Jadi barang yang mulus dan cacat itu dipisahkan secara otomatis gitu. Nah, lalu ini ada perangkat teknologi cloud to edge.
Jadi di sini tuh misalnya ada satu area ya, ini malah yang mengembangkan tuh NVIDIA. NVIDIA itu yang mengembangkan prosesor untuk grafis ya. Nah, ini contoh kalau ini semacam di area pertambangan, misalnya kayak di Indonesia ini Freeport, itu kan, eee, arealnya jauh kan di 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 pedalaman. Nah, lantas dia, eee, areanya juga susah untuk didatengin. Nah, otomatis di sini misalnya ada mobil-mobil yang bekerja, kayak di Freeport juga kan banyak truk-truk yang gede-gede banget ya, dengan itu truk khusus gitu kan, itu banyak, dia tersebar ke area yang rumit gitu ya, nggak mungkin lah namanya orang bisa mengawasi langsung di situ, karena areanya sangat luas. Kalau mengawasi di situ tuh udah manusia udah nggak mungkin bisa. Nah, lantas dia semacam pakai teknologi, eee, pengenalan tracking objek. Jadi, ada semacam kamera, ya entah gimana caranya dia teknologinya ya, dia bisa mendeteksi keberadaan objek. Jadi objek tadi itu, bisa diketahui. Nah, ini makanya ada kotak-kotak bounding box ya, ini kan ada kotak bounding box. Nah, kotak bounding box itu dia bisa mengenali, "Oh ini objek ini truk ini nih." Ya, dia tahu di data komputernya, ini truk-truk ini tuh yang mana yang sedang bekerja. Ini kan datanya dikirim ke cloud. Jadi orang mengawasi bisa dari manapun seperti ini ya. Nggak mesti orang ngawasi di lapangan, nggak usah. Mau diawasi ibaratnya dari mana, kalau di cloud, ya Papua mungkin dari kotanya Papua lah, atau mungkin malah dari Jakarta gitu ya. Ini diamati nih, kan bisa ngelihat, dia nge-tracking, nge-tracking truk gede yang sedang bekerja di area yang beresiko misalnya, ya. Mungkin orang di sini kan terbatas. Yang bekerja di sini tuh memang hanya betul-betul yang, orang yang terjun langsung gitu. Jadi pengawasnya ya, supervisornya tuh ya hanya lewat lihat di aplikasi gitu. Nah ini kan seakan-akan satu objek ini ke satu kotak tuh datanya dikirim ke cloud. Paling di atasnya ada kotak-kotak seperti ini tuh menunjukkan ini objek apa gitu. Dia bisa mengenali objeknya gitu dan dia bisa nge-tracking. Nah ini yang dikembangkan sama NVIDIA. Lalu yang ini tuh contoh track and trace. Ini untuk obatnya sebetulnya kalau saya lihat tuh. Jadi kalau misalnya ada satu obat nih, obat itu diproduksi Australia misalnya ya. Nah, kemudian obat itu dijual ke Indonesia. Terus obat itu dijual ke India. Nah, dari sisi penjual dia bisa nge-tracking. Oh bener nih, obat yang dijual itu memang harus dijual ke Indonesia. Dilihat dari pengkodean khusus. Makanya dia bisa nge-tracking. Sampai ibaratnya ya, kalau misalnya ini mobil pengirim, dia bakal tahu di mobil ini tuh, eee, obat sharing mana yang sedang dikirim. Dan dia juga bisa tahu, contoh ya kalau saya lihat di toko online nih, ada gini, ada yang namanya vitamin, suplemen, ada merek Australia itu namanya Blackmores. Nah, dari situ ada harga tertentu yang agak miring dikit. Terus dari penjualnya dikasih tahu, ini Blackmores Singapura. Jadi maksudnya tuh dari sisi Australia itu dijual untuk Singapura gitu, bukan dijual untuk Indonesia. Nah, dia ngaku begitu ya karena dari sisi penjual Blackmores-nya itu tahu, karena dia ada pengkodean, oh seri gini dijual di Singapura, yang ini memang buat dijual di Indonesia gitu. Walaupun produknya sama, tapi dia punya sistem pengkodean sendiri, sehingga dia bisa ngelacak ya. Malah ini kan lacak dari jalur produksi hingga ke pasien akhir, apalagi kalau untuk obat-obat tertentu. Apalagi kalau buat kayak sekarang tuh vaksin Covid. Makanya kemarin ada webinar terkait dengan gimana kalau sistem tracking vaksin Covid itu dia pakai semacam pengkodeannya itu pakai chain code gitu ya, chain code, pakai blockchain. Sehingga nanti dia bakal ke-track yang vaksin ini yang harus nerima tuh siapa, oh puskesmas mana gitu. Nanti puskesmas itu bakal nyampe ke siapa, itu bisa di-track gitu. Itu kayak begitu, karena obat ini kan riskan, jadi nggak bisa, dijual sembarangan gitu. Makanya ada obat, contoh obat tertentu apa ya, produk misalnya produk Amerika sama produk India. Ini khasiatnya sama loh, produk India tuh murah banget. Ya padahal mungkin yang India yang nyampe sini tuh kita nggak berhak minum, karena itu memang buat jatahnya orang yang di mana gitu. Sehingga mungkin ada orang yang nakal, dibawa dijual ke Indonesia. Nah, itu kayak gitu. Sehingga kalau dari sisi penjual tuh dia harusnya bisa track and trace ini.
sehingga tahu obat itu nyampe kemana gitu. Nah, ada lagi yang ini plain text, ini karakter ya. Nanti ada handwriting analisa atau apapun, OCR, optical character recognition. Ini bisa diubah nih. Ini tantangannya di mana? Karena ini ada tulisan, backgroundnya gambar. Gambarnya ini kan berwarna ya, tapi dia bisa menarik teksnya dengan tepat gitu. Walaupun ini ada yang salah ya, yang ourselves ini E-nya kepotong gitu. Ada yang salah nih. Yang lalu capable, benar sih capable, cuman kenapa ada titik hitamnya di sini? Kan dia dianggapnya ada sesuatu di sini, yang huruf E-nya itu loh. E-nya kan ada lingkaran nih, tapi di sini capable-nya jadi titik di sini. Of doing tuh sama of doing, koma O, koma benar. Ini OCR. Ini dari image dirubah ke teks. Tantangannya ini dia gambarnya punya background. Baru perkembangan ada robot di Indonesia. Di Indonesia ya terbatas ya. Perguruan tinggi ada yang meneliti, ya. Perguruan tinggi ada yang riset, ada juga industri yang melakukan penelitian. Kalau di Jepang kan contoh Honda yang melakukan penelitian. Dia punya robot yang Asimo gitu kan. Nah, di Indonesia mungkin ya terbatas karena riset itu mahal ya. Oke. Udah jam 3 lebih kurang 10. Sampai sini ada pertanyaan? Ada masukan? Bisa masih dengerin nggak? Ya gimana? Cukup ya hari ini? Cukup bukannya hari ini? Cukup ya Bene ya? Ya pokoknya terserah lah gimana ngikutinnya. Oke cukup ya, karena saya masih ada kuliah lagi yang lain. Oke Bu. Ya, saya live ya. Boleh. Oke Bu, makasih Bu. Ya, makasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Ya.